Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel part 2 untuk hari ini. Oke, kita langsung aja ya ke saham-sahamnya. Yang pertama adalah TKIM. Nah, TKIM hari ini menguat 1,6% ya, close di harga 7.800 dan juga sudah berhasil menembus resisten 7.800 dan dia close persis di resistennya ya 7.800. Nah, masih ada kemungkinan dia lanjut. Kalau dia lanjut bisa break high-nya hari ini di harga 7.850 ya, kemungkinan dia akan menuju ke target selanjutnya yaitu di harga 8.000. Ini juga masih boleh hold yang masih pegang untuk saham TKIM. Begitu juga adalah INKP. INKP hari ini justru lebih kuat naiknya 3,2%. Belum berhasil menembus resisten 9.675. Jadi diperhatikan aja kalau tembus 9.675 next targetnya yaitu adalah di 10.100. Berikutnya adalah SQMI. SQMI setelah naik ya masih terkoreksi, tapi hari ini sudah mulai kembali menguat lagi 1,1%. Nah ini masih boleh diperhatikan selama dia nggak turun di bawah harga 82. Targetnya ada 89 dan juga resistennya ada di 85. Dan resisten yang cukup kuat saya perhatikan adalah di area 92 ya. Nah ini dilihat aja apakah SQMI kembali berhasil menembus resisten 92 ya dan 95. Targetnya adalah di 102 untuk SQMI. Ya, ini jadi perhatikan aja untuk saham ini. Berikutnya adalah BRMS. Nah, BRMS ternyata hari ini menolak turun ya. Nah, ini boleh diperhatikan untuk BRMS besok kalau misalkan ternyata dia masih lanjut. Untuk posisi hari ini dia close di harga 81 ya. Nah ini kalau misalkan dia turun di bawah 77 lagi, mesti hati-hati lagi. Tapi kalau selama masih di atas 77 masih oke. Tapi hari ini dia belum berhasil close di atas harga 188-nya ya. Di atas 181-nya. Nah ini kalau misalkan dia bisa mulai bergerak di atas 181, ini sudah mulai menarik lagi, diperhatikan. Targetnya adalah dia tembusin dulu 189 dan untuk next targetnya lumayan jauh ini untuk BRMS. Targetnya adalah di sekitar harga 234. Jadi yang sudah masuk hari ini jadi masih bisa hold, mudah-mudahan target 234 tercapai. Tapi kalau ternyata dia turun lagi ya atau bahkan menembus support low sebelumnya di 173, sebaiknya keluar dulu. Saham berikutnya adalah Antam. Antam masih bertahan ya, masih bertahan di atas support 1830. Nah, hari ini juga sempat turun ke 1825 tapi menguat lagi. Mudah-mudahan masih bisa terus naik. Kita lihat aja kalau dia lanjut naik lagi ya. Targetnya adalah di 1890 dulu untuk saat ini. Nah, kalau misalkan dia bisa close di atas 890, ini akan sangat bagus sekali. Jadi diperhatikan aja untuk saham Antam. Berikutnya adalah Sido. Sido belum kemana-mana ya. Sepertinya dia mau menyamping dulu. Nah ini sudah dua kali, sudah 2 hari dia doji ya. Nah targetnya sebetulnya di 770 ini untuk saat ini. Kita lihat aja dia akan lanjut lagi ke 770. Tapi kalau misalkan terkoreksi, kita lihat koreksinya apakah akan mencapai ke harga sekitar 715 atau tidak. Nah, tapi kalau sudah di 715 ada pantulan berarti dia masih mau lanjut lagi. Tapi kalau misalkan dia lanjut turun ya atau bahkan sampai ke bawah 705, nah ini sudah masih hati-hati. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu KLBF. Nah, KLBF hari ini masih lanjut 1,49% naik, tapi dia sudah mulai bagus lagi, close di atas harga 2040. Masih ada kemungkinan dia akan lanjut. Dia juga resisten juga sempat ditembus 2070, tapi sayangnya nggak bisa close di atasnya. Masih ada potensi naik, jadi diperhatikan hanya untuk KLBF. Yang berikutnya adalah WiFi. Nah, ini saham ini juga boleh diperhatikan ya untuk beberapa hari ke depan. Kalau dia melewati harga 204, targetnya 217 dulu. Saat ini dia sudah mulai bertahan terus ya di area support harga 194. Mudah-mudahan ini momentum bagus untuk WiFi naik ya. Kita lihat aja kalau misalkan dia berhasil breakout 204, targetnya 217 dulu ya. Kalau misalkan dia bisa close di 218 atau
sorry di atas 218 ini akan sangat bagus. Jadi diperhatikan aja untuk WiFi. Berikutnya adalah ASA. ASA hari ini menguat 5% ya, kembali menguat lagi setelah naik 2 hari lalu turun 3 hari. Hari ini menguat lagi. Masih ada potensi dia lanjut. Lihat aja kalau dia menembus high-nya 1205 ya. Targetnya jangan jauh dulu, di resistance 1265 aja dulu ya. Ya, berikutnya adalah WH. Nah, kenapa WH saya masukkan? Karena ini masih baru mau naik. Nah, kita lihat apakah besok WH lanjut apa enggak ya. Kalau WH berhasil breakout 120, targetnya 128. Kalau lanjut lagi, targetnya adalah di EMA 200 di 138 dan 159. Perhatikan aja pergerakannya WH, ini juga cukup volatile, mudah-mudahan bisa capai targetnya. Saham berikutnya adalah Bird. Bluebird hari ini gap ya, tapi sudah ditutup belum ya? Oh, sepertinya sudah tutup. Nah, kita lihat aja apakah Bird besok akan sideways, akan koreksi atau dia naik terbatas ya, karena hari ini juga cukup tinggi naik ya sampai ke level harga 1630 ya. Nah, ini kita perhatikan aja kalau misalkan ternyata dia lanjut, dia harus break dulu 1630-nya. Tapi kalau misalkan naik terbatas, kita lihat kenaikannya cenderung naik ke atas apa kecenderungannya turun. Jadi kita perhatikan aja. Buat yang sudah punya, kalau mau TP ya TP, tapi kalau misalkan masih mau hold juga silakan. Targetnya 1740, 1720 juga bisa dijadikan target ya. Nah, ini dipantau aja untuk Bird, sudah mulai ada pergerakan-pergerakan. Kalau yang belum punya gimana ya, tunggu koreksi dulu sampai ada koreksi terus dia mantul, silahkan kalau mau masuk. Selanjutnya adalah JSMR. Nah, JSMR hari ini padahal sudah sampai ke level harga target 3480 ya, tapi sayangnya nggak kuat tembus, dia turun lagi. Close di harga 3410. Masih ada peluang dia untuk lanjut. Perhatikan aja buat yang belum punya. Selama dia masih berada di atas 3410. Nah, kalau dia bergerak lagi di atas 3410, kalau mau masuk, masuk aja. Selanjutnya adalah ESA. ESA hari ini akhirnya lanjut ya, naik 9,23%, hampir 10% harusnya sih ini. Harga tertinggi hari ini adalah di 1075. Nah, dia sampai di 1075 lalu turun lagi close di 1065. Apakah besok lanjut? Kita lihat aja. Kalau misalkan koreksi, selama koreksinya masih di atas 1045 ini masih oke ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia langsung lanjut besok, perhatikan aja kalau dia bergerak di atas 1075. Targetnya berapa? Targetnya mungkin di sekitaran 1165 dan 1270. Ini boleh dipantau untuk ESA. Berikutnya adalah ELSA. ELSA hari ini juga berhasil breakout ya, 366. Apakah dia lanjut? Kita lihat besok. Kalau misalkan lanjut masih ada kemungkinan lagi. Tapi juga ada kemungkinan koreksi karena sudah beberapa hari naik terus. Tapi kalau misalkan ternyata dia naik kuat, ya udah HK aja kalau berani di atas 378. Saham berikutnya adalah Medco. Medco masih menolak untuk merah ya, dia masih terus lanjut ya, sepertinya dia mau strong uptrend. Kita lihat aja apakah Medco mencapai targetnya di 1190. Ini masih belum tercapai, jadi masih boleh diperhatikan untuk Medco. Saham berikutnya adalah ENRG. ENRG juga hari ini menguat lagi 4,35%. Nah, ini sudah sempat menyentuh 344 ya, tapi turun lagi. Tapi masih boleh dipantau besok kalau dia lanjut lagi. Tembus 344 dan 354, targetnya masih 400. Saham berikutnya adalah IMAS. IMAS juga masih menolak untuk merah, dia masih lanjut. Hari ini justru malah dia breakout 905-nya. Apakah besok dia lanjut ke 935? Ini diperhatikan aja. Hari ini adalah di 915. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya. Saham berikutnya adalah TUL. Nah, TUL ini sudah boleh diperhatikan ya pergerakannya. Ini secara volume sudah mulai menarik. Perhatikan aja selama dia masih bertahan di atas harga 86. Targetnya juga jangan jauh-jauh dulu, mungkin di sekitar harga 97 untuk saat ini.
Nah, kalau buat untuk jangka pendek ya, tapi kalau misalkan ternyata dia udah mulai close di atas 97 dan sudah mulai bergerak sideways atau perlahan, target selanjutnya adalah di harga sekitar 115. Ini juga boleh diperhatikan untuk tol. Selanjutnya adalah BAT. BAT mantul ya di area support 870. Nah, ini seperti yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya. Hari ini BAT masih boleh diperhatikan, targetnya masih sama di 905 dan 940. Saham berikutnya adalah IRA. Nah, IRA juga hari ini menguat 3,8%. Nah, target berikutnya adalah di harga 1225. Tapi kalau dia koreksi, pastikan koreksinya nggak tembus dari 1185. Nah, kalau misalkan dia masih koreksi dekat-dekat 1185 yang belum punya, boleh untuk ambil posisi ya. Untuk target selanjutnya di 1125, dan juga kalau misalkan kuat dan tembus EMA 100-nya, targetnya berikutnya adalah di 1305. Dan saham yang terakhir adalah TRIM. TRIM hari ini menguat 3,45%. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau TRIM ternyata lanjut ya. Kalau dia berhasil menembus 308 dan juga high-nya hari ini di 306. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia lanjut ya. Mudah-mudahan sih lanjut. Jadi teman-teman bisa profit. Targetnya adalah di 324 dan juga 338. Nah, ini mudah-mudahan tercapai. Yang sudah punya diperhatikan aja ya, sudah mulai menarik lagi untuk dipantau. Oke, mungkin segitu dulu untuk part 2. Nanti akan saya lanjut lagi ke part 3. Jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Nanti mudah-mudahan masih bisa keburu waktunya, karena memang agak lumayan banyak hari ini yang bisa dipantau, yang masih beberapa masih di bawah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.